مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram ila akhiratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mabadiul Fiqhiyah edisi Ramadan yang isi saya. Jadi pelajarannya ngelanjutin pelajaran tanam. Sudah sampai ke bab toharo atau bersuci. Sekarang langsung ke yang malma'ul qalilu. Coba dilihat kitabnya. Kemarin saya tanyakan ke Pak Anam udah sampai ke malma'ul qalilu. Ayo dimulai ngajinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma itu apa? Al-ma'u air, al-qalilu yang sedikit. Ma itu apa? Al-ma'u air, al-qalilu yang sedikit. Apa yang dimaksud dengan air sedikit itu? Jawabannya huwa adapun al-ma'ul qalil, rujuknya ke al-ma'ul qalil. Huwa adapun al-ma'ul qalilu, rujuknya ke atas. Udah. Ma itu air, dunal kullataini, kurang dari 2 kula. Huwa adapun ma'ul qalilu, ma itu air, dunal kullataini, kurang dari 2 kula. Saya ulang lagi ya. Huwa adapun ma'ul qalilu, huwa adapun al-ma'ul qalilu, ma itu air, dunal kullataini, kurang dari 2 kula. Apakah yang dimaksud dengan air sedikit itu? Apa yang dimaksud dengan air sedikit? Jawabannya, air sedikit ialah air yang kurang dari
Air yang kurang dari 2 kolah. 2 kolah. Jadi air yang dimaksud dengan air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Selanjutnya, ma itu apa? Al-ma'u air, al-kathiru yang banyak. Apa yang dimaksud dengan air yang banyak? Apakah yang dimaksud dengan air yang banyak? Jawabannya, huwa adapun al-ma'ul kathiru, huwa adapun al-ma'ul kathiru, huwa adapun al-ma'ul kathiru, ma itu air, balago, ma itu air, balago yang sudah sampai apa ma, rujuknya ke ma sebelumnya, balago yang sudah sampai apa ma, balago yang sudah sampai apa ma, kullataini 2 kula. Balago yang sudah atau yang telah sampai apa ma, kullataini 2 kula. Fa'aksaru atau lebih. Apa yang dimaksud dengan air banyak itu? Jawabannya, air banyak ialah air yang ukurannya, air yang volumenya telah mencapai ukuran 2 kolah atau lebih. Jadi air yang banyak ialah air yang ukurannya atau volumenya telah mencapai 2 kolah atau lebih. Boleh terjemahannya, keterangannya ditulis. Latihan nyatet, nggak harus didikte pelan-pelan. Coba latihan saya jelasin, tapi ditulis intinya. Nggak harus nunggu didikte dulu, belajar dikit demi sedikit. Jadi kalau saya lagi ngomong, lagi jelasin, bisa ngambil intisari yang saya omongin. Nggak harus ini terjemahannya ma'ul qalil, terjemahannya gini. Diulang lagi, nggak harus gitu. Latihan sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Dikit kalau lagi dijelasin dicatat intinya, biar bisa ngambil inti dari sebuah penjelasan atau keterangan. Belajar dikit demi sedikit. Selanjutnya, tadi disebutin kulata ini, apa sih kulata ini? Nah, di sini dijelasin. Ma itu apa? Al-kullatani 2 kula. Apa yang dimaksud dengan 2 kula? Al-kullatani adapun 2 kolah. Al-kullatani adapun 2 kolah. Al-kullatani adapun 2 kolah, ibaratun itu istilah. Ibaratun itu istilah atau ungkapan boleh. Ibaratun itu istilah, ungkapan. Ibaratun itu istilah atau ungkapan. An mi'ah wa samaniyah wa arba'una uqatan. 148 ukoh. Ukoh itu apa? Ukoh itu ya ukuran. Jadi ya ukoh, tulis ukoh aja, nggak usah diterjemahin. Ukoh itu ukuran. Misal kayak ukuran sentimeter, kilo, dan mil dan lain sebagainya. Ukoh itu ukuran. Takriban kira-kira. Takriban kira-kira. Saya jelasin sebentar. Apa itu kulata ini? Apa itu kulatan? Apa itu 2 kola? 2 kola itu ungkapan untuk 148 ukoh. Nah, apa itu 148 ukoh? Berapa kalau ukurannya kalau di Indonesia? Nah, dijelasin di setelahnya. Selanjutnya, manain. Au miqdaruma, atau kira-kira sesuatu, kira-kiranya sesuatu. Tasa'u yang muat, tasa'u yang muat.
au miqdaruma atau kira-kiranya sesuatu tasau yang muat pada ma. Pada ma rujuknya ke ma. Pada ma. Apa birkatu? Tandanya apa birkatu? Tandanya fa'il. Apa birkatu? Apa birkatu ma'in? Jadi failnya apa birkatu ma'in? Wadah air. Apa birkatu ma'in? Wadah air. Murabba'atun yang persegi 4. Wadah airnya itu persegi 4. Murabba'atun yang persegi 4. Murabba'atun yang persegi 4. Tuluha. Adapun panjangnya birkatu. Adapun panjangnya birkatu ma'in. Birkatu ma'in. Rujuknya ke birkatu ma'in. Adapun panjangnya birkatu ma'in. Ziro'un. Itu 1 ziro. Wa rub'u ziro'in. Dan 1/4 ziro. 1/4 ziro. Panjangnya birkatu ma'in 1/4 ziro. Wa arduha dan lebarnya birkah. Wa arduha dan lebarnya birkah. Wa arduha dan lebarnya birkah. Wa umkuha dan kedalamannya birkah. Wa umkuha dan kedalamannya birkah. Kadzalika itu seperti tuluha. Kadzalika itu seperti tuluha. Kadzalika itu seperti tuluha. Seperti tuluha yaitu 1/4. Jumlah banyaknya atau volumenya kira-kira 148 ukoh. Ukuran lebar, panjang, dan tinggi atau kedalamnya 1/4 ziro. Nah, kalau dikonversi atau dirubah ke ukuran sekarang di Indonesia, semisal itu kalau dirubah ke sentimeter itu kira-kira ada yang mengatakan 65, ada yang mengatakan 60. Kita pakai 65 untuk berhati-hati. 65 cm. Jadi panjangnya bak mandi itu bisa dikatakan 2 kolah, aman untuk digunakan bersuci. Panjangnya 65, lebar 65, tinggi 65, dan itu penuh air. Nah, itu aman. Sebenarnya kalau untuk lebih amannya ya minimal 1 biar ntar walaupun airnya nggak harus penuh tetap aman untuk bersuci. Jadi 2 kullah itu kalau di Indonesia kalau gampangnya itu 65 kali 65 kali 65. Kalau bangun ruang itu kalau persegi sisinya 65 cm. Kanan 65, kiri 65, tinggi 65, panjang lebar tinggi sama-sama 65 cm. Selanjutnya an-najasatu ay hadzan najasatu. Bab menerangkan tentang najis-najis. Ma itu apa? An-najasatu yang dimaksud dengan najis-najis. Ia adapun najasah. Adamu itu darah. Wal qoihu dan nanah. Wal qoi'u dan muntahan. Wal khomru dan khomer. Wal kalbu dan anjing. Wal khinziru dan babi atau celeng. Walabanul hayawani dan susunya hewan. Alladzi
alladzi la yukalu, yang tidak boleh dimakan, apalah muhu, dagingnya, alladzi atau hayawan. Rujuknya ke alladzi atau hayawan. La yukalu, yang tidak bisa dimakan, apalah muhu, dagingnya, al hayawan. Dagingnya alladzi, rujuknya ke alladzi, dagingnya alladzi. Alladzi itu apa ya? Ya hewan tadi. Wama, dan sesuatu, khoroja, yang keluar, apama, wama, dan sesuatu, khoroja, yang keluar, apama, minasabila, ini dari salah satu dua jalan. Apa itu salah satu dua jalan? Yaitu kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Illal maniyah, kecuali mani. Fa'innahu, karena sesungguhnya almaniyah. Fa'innahu, karena sesungguhnya almaniyah. Fa'innahu, karena sesungguhnya almaniyah. Tohirun, itu suci. Tohirun, itu suci. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan apa itu yang termasuk najis? Wal maitatu, dan mayit. Wal maitatu, dan mayit. Apa sih mayit itu? Mayat. Maitatu, dan mayit. Mayit. Wasaruha, dan rambutnya mayit. Mayit itu nggak harus manusia, apa ya istilahnya? Mayit itu tidak harus manusia, maksudnya ya kalau ada hewan mati itu namanya mayit juga. Apa sih bahasa Indonesianya? Mayit, ya mayit. Wasaruha, dan rambutnya mayit. Wa admuha, dan tulangnya mayit. Wa admuha, dan tulangnya mayitah. Wa admuha, dan tulangnya mayitah. Illa maitatal adami, kecuali mayit, kecuali mayitnya suku Adam, kecuali mayitnya manusia. Al-Adami itu keturunan Nabi Adam, itu manusia. Wasamaki, dan ikan. Wal jarodid, dan belalang. Wal jarodi, dan belalang. Nah, saya jelasin ya. Apa itu najis? Apa itu najis? Apa saja sih yang dinamakan dengan najis itu? Yaitu satu, damu, yaitu satu, darah. Dua, alkoihu, nanah, satu darah, dua nanah. Tiga, alkoiu, muntahan. Kalau kamu makan kekenyangan atau kalau kamu mabuk terus keluar cairan, nah itu namanya muntahan. Kalau lagi mabuk, lagi pusing, lagi makan kebanyakan terus muntah, nah itu muntahannya najis. Wal khomru, dan homer ya yang bisa bikin mabuk itu homer itu minuman yang memabukkan, yang ada alkoholnya. Wal kalbu, dan anjing itu najis. Wal khinziru, dan babi. Terus babi berapa tadi? Darah satu, dua nanah, tiga muntahan, empat homer atau alkohol, lima anjing, enam babi. Terus tujuh air susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. 7 air susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ini maksudnya contohnya kayak air susunya kucing, air susunya harimau, air susunya anjing tadi, air susunya
Ya pokoknya ada hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya, terus ada air susunya. Nah itu najis hukumnya. Terus nomor 8, sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni kubul dan dubur. Nah itu bisa aja kotoran kamu, kotoran kita, terus air kencing, madi, wadi. Kalau madi. Tapi ada satu yang nggak dihukumi najis selain kotoran yang keluar dari kubur dan dubur tadi, entah itu air kencing, madi, wadi, yaitu apa? Yaitu mani. Karena air mani itu suci, walaupun keluar dari salah satu dari dua jalan tadi. Selanjutnya nomor 9 yaitu bangkai. Nah, al-maitatu itu bangkai. Tadi saya nyari apa sih? Mayat itu apa sih? Bangkai ya. Bangkai. Yang selanjutnya nomor berapa? 9 adalah bangkai. Bangkai dan rambutnya juga. Bangkainya iya, rambutnya iya. Jadi semisal ada apa ya? Ada sapi mati. Sapi ada rambutnya nggak sih? Ada ayam, sapi, ayam mati. Tapi nggak disembelih, itu hukumnya najis. Nah, bulunya itu juga najis sama. Nah, gitu. Wa azmuha dan tulangnya. Jadi selain bangkainya, bulunya, tulangnya juga najis juga kalau posisinya bangkai atau tidak disembelih. Nah, pengecualian dari semua bangkai tadi yaitu illa maitatal adami, kecuali bangkai atau mayat manusia, itu tetap berhukum suci. Wasamaki dan ikan, wal jarodi dan belalang. Jadi bangkai apa saja yang suci? Yaitu bangkai manusia, mayat manusia, bangkainya ikan, dan bangkainya belalang. Selain itu berarti najis. Selain ketiga bangkai ini, selain ketiga mayat ini, yaitu mayat manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, adalah berhukum najis. Ya, semuanya kecuali 3. Nah, dilanjut. Kaifa, bagaimana tadhuru bisa suci apa an najasatu najis. Bagaimana najis tersebut bisa suci? Dijawab, yuksalu, dibasuh, apa mahalluha, tempatnya najasah. Apa mahalluha, tempatnya najasah. Yuksalu, dibasuh, apa mahalluha, tempatnya najasah. Saya ulang. Kaifa, bagaimana tadhuru bisa suci apa an najasatu najis. Bagaimana najis itu bisa suci? Yuksalu, dibasuh, apa mahalluha, tempatnya najasah, bil ma'i, dengan menggunakan air, bil ma'i, dengan menggunakan air, atau huri, yang suci. Bil ma'i, menggunakan air, atau huri, yang suci, hatta tazula, hingga hilang, hatta tazula, sehingga hilang. Apa yang hilang? Apa raihatuha, apa raihatuha, hatta tazula, hingga hilang, apa raihatuha.
apa raihatuha baunya najasa, hatta tazula hingga hilang apa raihatuha baunya najasa. Rujuknya ke najasa tuh yang atas, rujuknya ke najasa. Walau nuha dan warnanya najasa, maksudnya warnanya najasa, maksudnya itu walau nuha warnanya najasa, warnanya itu ya najisnya itu sampai nggak ada, wujudnya najis itu sampai nggak ada. Jadi semisal ada, nanti aja saya jelasin ya, dimanain dulu. Walau nuha dan warnanya najasa, wa ta'muha dan rasanya najasa, illa najasatal kalbi, kecuali najis yang disebabkan oleh anjing, atau illa najasatal kalbi, kecuali najis dari kambing atau najisnya kambing, wal khinziri dan babi atau celeng, wal jildal maitati dan kulit, wajil dal maitati dan kulitnya bangkai. Nah, saya jelasin dulu. Tadi kan udah dijelasin apa itu najis, maksudnya apa aja yang najis, barang-barang apa aja yang termasuk najis. Sekarang dijelasin bagaimana cara mensucikan najis-najis tersebut, yaitu dibasuh tempatnya dengan air yang suci. Jadi semisal ada kotoran ayam, nah itu dibersihin tempatnya. Sampai apa? Sampai hilang. Dibersihin sampai apa? Dibersihin dengan air sampai apa? Sampai hilang bau, warna, dan rasa. Jadi ada 3, bau, warna, rasa. Jadi kalau ada kotoran, baunya harus hilang, warnanya harus hilang. Warnanya yang asalnya semisal kotorannya warna coklat, ya harus nggak ada warna coklat. Wujudnya harus nggak ada. Maksudnya warna itu gitu. Udah di situ udah nggak ada wujudnya, warnanya, bentuknya udah nggak ada. Wa ta'muha dan rasanya. Rasanya ini dikira-kirain aja, nggak usah dijilat. Dikira-kirain aja. Ini kayaknya rasanya udah hilang gitu. Nggak usah ini rasanya apa ya? Dijilat, nggak usah. Ya jorok juga kalau begitu. Dikira-kira aja, semisal baunya udah hilang, bentuknya, warnanya udah hilang, rasanya udah hilang. Tapi ada pengecualian cara untuk membersihkan, cara untuk mensucikan. Pengecualiannya ada pada najisnya anjing, najisnya babi, najisnya anjing dan najisnya babi, dan najisnya kulit bangkai. Nah, nanti dijelaskan setelah ini gimana cara membersihkan najisnya anjing atau babi dan najisnya kulit bangkai. Nanti dijelasin di bawah. Selanjutnya, kaifa, bagaimana tathuru bisa suci? Apa najasatul kalbi, najisnya anjing, wal khinziri dan babi. Bagaimana najisnya babi dan anjing itu bisa suci? Yuksalu, jawabannya yuksalu dibasuh. Yuksalu dibasuh apa mahaluha, tempatnya najasatul kalbi wal khinzir. Apa mahaluha, tempatnya najasatul kalbi wal khinzir. Saya ulang, yuksalu dibasuh apa mahaluha, tempatnya najasatul kalbi wal khinzir bil ma'i dengan air, air yang suci ya. Dibasuh dengan air yang enggak suci ya sama aja, harus dengan air yang suci. Bil ma'i dengan air sab'a marratin,
7 kali. Bil ma'i dengan air yang suci, sab'a marratin 7 kali. Sab'a marratin 7 kali. Ihdahunna, adapun salah satunya, ihdahunna, adapun salah satunya, ihdahunna, adapun salah satunya, biturobin, itu dengan debu. Biturobin, itu dengan debu, tanah, debu. Nah, ini bagaimana cara mensucikan najis anjing dan najis babi. Ini najis, namanya najis apa? Najis mughaladhah. Caranya yaitu dibasuh 7 kali dengan air suci dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Terus selanjutnya, kaifa, bagaimana yadhuru, bisa suci, apa jildul maitati, kulit bangkai. Kaifa, bagaimana yadhuru, bisa suci, apa jildul maitati, kulit bangkai. Jawabannya, yadhuru, bisa suci, apa jildul maitah, rujuknya ke jildul maitah. Yadhuru, bisa suci, apa jildul maitah. Bidabri, dengan disama. Bidabri, dengan disama. Selanjutnya ya ini al istinja'u. Istinja itu cawi, apa ya? Cebok. Istinja itu cebok. Al istinja'u ay hadzal istinja, bab menerangkan tentang istinja atau cebok. Ma itu apa? Al istinja'u, istinja. Ma itu apa? Al istinja'u, istinja. Ma itu apa? Al istinja'u, istinja. Huwa adapun al istinja, rujuknya istinja. Ini jawabannya. Huwa adapun istinja. Huwa adapun istinja itu ghuslus sabilaini, itu membasuh 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Khobarnya huwa adapun istinja itu ghuslus sabilaini, membasuh 2 jalan. Kasih dalam kurung kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Ghuslus sabilaini, membasuh kubul, membasuh 2 jalan dalam kurung kubul dan dubur. Kasih dalam kurung biar ntar sabilaini 2 jalan. Jalan apa? Jalan perempatan. Ntar lupa lagi. Jalan ntar kirain jalan raya. Maksudnya jalan kubul dan dubur. Kasih keterangan dalam kurung. Ghuslus sabilaini, membasuh 2 jalan dalam kurung kubul dan dubur. Bil ma'i, dengan air. Bil ma'i, dengan air. Dengan air. Bil ma'i, dengan air yang suci. Pokoknya kalau membahas masalah membersihkan najis, hadas dan lain sebagainya itu harus dengan air suci. Air yang bisa digunakan itu air suci. Pokoknya ada kata ghuslu bil ma'. Ghuslu bil ma' itu bil ma'i, dengan air yang suci. Bukan air sembarang, bukan air apa? Air teh gitu kan enggak bisa buat bersuci. Air yang suci mensucikan. Pasti udah dijelasin bab di bab-bab sebelumnya tentang pembahasan tentang air oleh Pak Anan. Bil ma'i, dengan air. Saya ulang ya biar enggak bingung. Wa adapun al istinja'u itu ghuslus sabilaini, membasuh 2 jalan dalam kurung kubul dan dubur.
Bilma'i dengan air, bilma'i dengan air, li izalatil khariji, li izalatil khariji, li izalatil khariji, karena untuk menghilangkan, sesuatu yang keluar. Li izalatil khariji, karena untuk menghilangkan sesuatu yang keluar, minhuma, dari sabila ini, rujuknya ke sabila ini. Minhuma, dari sabila ini, yaitu kubul dan dubur. Minhuma, dari sabila ini. Kal bauli, seperti air kencing. 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 Wal ghaiti, dan tahi. Wal ghaiti, dan tahi. Apakah istinja itu? Apa yang dimaksud dengan istinja? Istinja ialah membasuh apa yang keluar dari dua jalan. Saya ulang. Apa yang dimaksud dengan istinja itu? Membasuh apa? Membasuh kubul dan dubur dengan air, dengan tujuan menghilangkan sesuatu yang keluar darinya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih, yaitu membersihkan. Kamu habis buang air kecil ke kamar mandi. Nah, habis kamu buang air, kamu bersihkan pakai air. Nah, itu namanya istinja. Kamu habis buang air besar ke kamar mandi, terus kamu cebok. Nah, itu namanya istinja. Istinja itu cebok kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi harus dengan air suci, jangan air asal-asalan, sama aja ntar. Terus keterangan selanjutnya. Hal yajuzu, apakah boleh? Hal yajuzu. Langsung mana lihat. Hal yajuzu, apakah boleh? Apakah boleh? Hal yajuzu, apakah boleh? Apa yang boleh? Hal yajuzu, apakah boleh? Apa al istinja'u? Istinja. Saya nggak maknain cebok ya, maknain istinja, tetap istinja, soalnya lebih sopan. Lebih didengar itu lebih enak. Hal yajuzu, apakah boleh? Apa al istinja'u? Istinja bil hajari, dengan batu. Apakah boleh istinja menggunakan batu? Boleh nggak sih istinja menggunakan batu? Nah, jawabannya apa? Ya juzu, boleh. Ya juzu, boleh. Jawabannya boleh. Apakah boleh istinja dengan batu? Boleh. Ya juzu, boleh. Apa al istinja'u? Istinja bisalah sati ahjarin, dengan menggunakan 3 batu. Ya juzu, saya ulang. Ya juzu, boleh. Apa al istinja'u? Istinja boleh. Apa al istinja'u? Istinja bisalah sati ahjarin. Bisalah sati ahjarin, dengan menggunakan 3 batu. Dengan menggunakan 3 batu. Hatta tazula. Hatta tazula. Hatta tazula, sehingga hilang. Hatta tazula, sehingga hilang. Apa an najasatu? Najis.
Apa an-najasatu najis? Jadi fa'il. Apa an-najasatu najis? Tandanya apa fa'il? Apa najasatu najis? Minal makhali dari tempatnya. Minal makhali dari tempatnya. Minal makhali dari tempatnya ya kubur dubur, tempatnya najis itu. Minal makhali dari tempatnya. Tadi yang di atas kan dijelasin kalau istinja atau cebok itu menggunakan air suci. Nah, yang kedua ini, terus boleh nggak sih istinja? Boleh nggak sih cebok menggunakan batu? Boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Boleh. Boleh istinja menggunakan batu dengan 3 batu. Dengan menggunakan 3 batu sampai najisnya itu hilang. Contoh, kamu habis buang air, tapi kalau selama masih ada air, lebih baik alat yang paling utama digunakan kalau masih ada air menggunakan air aja. Jadi kalau kita habis buang air kecil, semisal ada batu, pakai batu 1 batunya. Kalau udah dipakai, jangan dipakai lagi, ntar sama aja. Ini kan najis, kena najis sama aja loh. Udah 1 pakai batu 1 udah pakai, ganti batu yang kedua, seret, terus ganti yang batu yang ketiga. Atau kalau enggak, batunya yang gede, terus habis itu sisi yang kiri dipakai, terus sisi kanan pakai lagi. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena kalau udah kena yang pertama itu kan najis, ganti yang batu yang kedua yang belum najis, terus ganti yang minimal 3 dengan syarat sampai hilang. Kalau enggak hilang ya, kalau belum hilang ya sampai hilang, minimal itu 3 kali, biasanya 3 kali udah hilang. Kan sekarang di toilet juga ada kadang nggak pakai batu tapi pakai tisu. Tapi nggak boleh kalau mau istinja pakai barang-barang yang dimuliakan. Semisal contoh pakai buku, pakai semisal handphone, pakai handphone istinja, nggak ada batu pakai handphone, di towel di handphone nggak boleh. Itu nggak boleh. Harus pakai barang-barang yang sekiranya kayak tisu yang emang disediain untuk istinja, tisu, terus batu. Misal ada batako, tapi batako yang udah nggak kepakai, dan lain sebagainya. Saya rasa udah cukup untuk pertemuan pertama. Nanti untuk furudul wudu dilanjutkan di pertemuan kedua. Jadi disiapkan tulisannya. Boleh langsung maknain di kitabnya, boleh. Untuk latihan langsung dimanain di kitabnya, nggak usah nulis juga nggak apa-apa, malah bagus. Jadi kalau bisa maknain langsung di kitabnya, nggak perlu ditulis, tulis lagi di buku buat latihan. Biar nanti kalau udah kelas selanjutnya udah biasa. Jadi nggak perlu mau masuk pelajaran nyalin dulu, biar kebiasaan. Pakai pulpen yang ukurannya kecil-kecil. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.